Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syihabuddin Lubis dengan nomor NIM 200830804. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikoh dan majaz dan pembagiannya. Yang pertama adalah pengertian dari hakikoh. Hakiko yaitu lafaz yang dipakai menurut makna seharusnya. Jadi hakiko ini itu makna yang memang dipakai pada semestinya. Jadi maknanya itu emang yaitu gitu. Contohnya itu ro'a itu asyadu fi hubati. Jadi kan saya melihat singa di hutan. Singa ini bukan kayak peminjaman makna, bukan berarti ada makna lain. Jadi memang benar-benar seekor singa itu ada di hutan gitu. Itu pengertian dari hakiko. Jadi hakiko itu memang maknanya sesuai dengan makna aslinya. Jadi bukan makna tersirat, tapi bukan peminjaman dari makna yang lain gitu. Pengertian dari majaznya. Majaz ini secara leksikal bermakna melewati. Adapun secara terminologi yaitu ilmu majaz adalah kata yang digunakan bukan pada makna semestinya. Jadi bukan pada makna asli, dikarenakan ada alaqah dan juga qarinah yang mencegah kata tersebut untuk dimaknai secara hakiki. Majaz ini dibagi menjadi dua, yaitu ada majaz lugawi dan majaz akli. Untuk majaz lugawi itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu majaz isti'arah dan majaz mursal. Syarat untuk memakai majaz itu ada dua. Yang pertama alaqah dan yang kedua adalah qarinah. Alaqah ini alaqah ialah menghubungkan antara makna hakiki dan makna majazi. Adapun hubungan tersebut ada dua macam, yaitu alaqah ada kalanya penyerupaan dan ada kalanya bukan penyerupaan. Untuk penyerupaan itu ada pada majaz isti'arah, sedangkan untuk alaqah yang bukan penyerupaan itu terdapat dalam majaz majaz isti'arah bukan syarat untuk pemakaian majaz itu ada dua. Yang pertama alaqah dan yang kedua adalah qarinah. Alaqah ini yaitu menghubungkan antara makna hakiki dan juga makna majazi. Adapun hubungan di antara keduanya ada dua macam, yaitu alaqah ada kalanya penyerupaan dan ada kalanya bukan penyerupaan. Alaqah yang merupakan penyerupaan terdapat dalam isti'arah, sedangkan alaqah yang bukan penyerupaan terdapat dalam majaz mursal dan juga majaz akli. Yang kedua yaitu qarinah. Qarinah ini yaitu petunjuk kepada kita untuk mencegah, memahami kalau makna tersebut bukan makna aslinya, bukan makna dari bukan makna awal gitu. Jadi ada makna tersirat lah. Kalau dalam ilmu semiotika itu ada jadi ada makna lain di dalam pada makna awal gitu. Pembagian majaz lugawi. Majaz lugawi ini dibagi menjadi dua, yaitu isti'arah dan mursal. Isti'arah ini majaz isti'arah ini alaqahnya yaitu memiliki kesamaan antara makna asal dengan makna yang dimaksud. Jadi musyabahnya itu memiliki kesamaan. Adapun majaz mursal itu alaqahnya itu ghairu musyabah, tidak saling menyerupai gitu. Itu alaqah dan qarinah dalam majaz mursal itu ada beberapa tempat, ada beberapa tempat diantaranya yaitu yang pertama sababiyah. Sababiyah ini ialah yang disebutkan sebabnya padahal yang dimaksudkan adalah akibatnya. Contohnya itu li fulanin aliyun yadun la unkiruha. Si fulan memiliki tangan terhadapku dan itu tidak bisa kupingkiri. Maksud tangan itu adalah sebuah jasa.
Yang kedua yaitu musyababiyah. Nah, musyababiyah itu yang disebutkan akibatnya padahal yang dimaksudkan adalah sebabnya. Contohnya itu wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan. Nah, dialah yang menurunkan untuk rezeki dari langit. Nah, yang dimaksud rezeki itu adalah hujan. Jadi rezekinya itu berupa hujan, bukan berupa langsung rezeki. Itu sih bisa sih. Oke, langsung ke al-juziyah. Nah, al-juziyah ini yang disebutkan bagiannya padahal yang dimaksudkan adalah keseluruhannya. Contoh dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, maksud dari ruku ini adalah apa ya? Dari sholat. Yang dimaksud ruku ini adalah sholat. Contoh lain itu kayak mata-mata telah datang kepada suatu wilayah. Nah, yang disebutkan itu ada kan mata. Nah, mata itu sebagian dari tubuh. Jadi yang disebutkan adalah sebagiannya, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhannya. Kayak contoh juga tangan kanan gitu. Nah, terus ada al-qoliyah. Nah, al-qoliyah ini yang disebutkan keseluruhannya padahal yang dimaksud adalah bagiannya. Contoh yaitu kasyiru minal muslimina min yaqra'ul qur'ani lailatul ramadana. Nah, pada malam bulan Ramadan banyak orang muslim yang membaca Al-Qur'an gitu. Ya, meskipun tidak semua orang muslim sih yang membaca Al-Qur'an. Oke, yang kelima itu ada baru mayakunu, yang disebutkan keadaan yang akan terjadi padahal yang dimaksudkan adalah keadaan yang sudah terjadi. Nah, contohnya itu wa'atu yatama amwalahum, saya minum air. Nah, jadi apa yang disebutkan keadaan yang akan terjadi padahal yang dimaksudkan yang sudah terjadi. Jadi saya meminum kopi cuman ya belum minum kopi, cuman belum minum kopi tapi sudah disebutkan dulu gitu. Contoh yaitu yang selanjutnya yaitu ada baru maka nah yang disebutkan ada keadaan yang sudah terjadi padahal yang dimaksudkan adalah keadaan yang akan terjadi. Nah, contohnya itu syaratul qahwah. Jadi dialah yang menurunkan untuk rezeki hujan dari langit. Nah, kalau hujan kan belum tentu terjadi gitu saat kita mengungkapkannya gitu. Kemudian ada al-mahaliyah yang disebutkan tempatnya padahal yang dimaksud adalah isinya. Jadi kayak contohnya nih, was alil qaryata allati kunna fiha. Jadi tanyakan kepada desa yang tadi kita datang. Nah, desa itu kan sebuah tempat, jadi kayak tempatnya itu bukan benda hidup. Jadi desa itu kayak ya coba tempat, cuman yang dimaksudkan itu adalah isinya. Jadi orang-orang desa bukan desanya yang dimaksud. Jadi kayak ya gitulah pokoknya. Kemudian ada al-haliyah. Nah, al-haliyah ini yang disebutkan isinya yang menempati padahal yang dimaksud adalah tempatnya. Contohnya itu innal abrara lafi na'imin. Nah, sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan. Kenikmatan ini yang dimaksud adalah surga. Jadi surga itu mempunyai kenikmatan. Itu bukan isinya dari tempatnya. Kemudian ada majaz akli. Nah, majaz akli adalah menyandarkan fi'il, kata kerja atau yang semakna dengannya kepada yang bukan seharusnya karena ada alaqah, hubungan, serta adanya qarinah yang mencegah dari penyandaran yang sebenarnya. Adapun contoh-contohnya itu sebagai berikut. Pertama itu asbabiyah, penyandaran fi'il kepada sebab. Jadi kayak Bani Amir Qasyiru, jadi presiden membangun gedung. Sementara yang dimaksud yang membangun gedung itu kan bukan presiden tapi melainkan tukang. Nah, kemudian ada juga az-zamiyah, penyandaran kepada zaman. Jadi kayak contohnya itu naharo zaharo shaimun wailatu qaimun. Siangnya Zaid itu berpuasa dan malamnya itu sholat. Nah, jadi disandarkan pada waktu. Kemudian ada al-makaniyah. Nah, makaniyah ini penyandaran kepada tempat. Jadi contohnya itu izdahamul sauqi murkazi. Mohon maaf kalau salah. Supermarket berdesak-desakan. Jadi yang dimaksudkan itu kan isi dari supermarketnya itu. Jadi orang-orangnya itu berdesakan di dalam supermarket. Jadi bukan
supermarket yang berdesak-desakan. Nah, kemudian ada al-masdariyah, penyandaran kepada masdar. Contoh itu janda, janda, jandaka, wakada, kadaka. Kesungguhanmu sungguh-sungguh dan kelelahan lelah. Jadi oke. Kemudian ada al-fa'iliyah, penyandaran isim fa'il kepada maf'ul. Contoh wa huwa fi 'isyatir radiyah, itu maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Kemudian ada al-maf'uliyah, jadi pempredikatan, penyandaran isim maf'ul kepada fa'il. Contoh yaitu wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minu hijaban masnuran bil akhirah. Artinya, dan apabila kamu membaca Al-Qur'an, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup, jadi dinding pemisah. Kemudian ada al-mabni lil fa'il ilal maf'uli bih, penyandaran kepada kerja aktif kepada objek. Kayak contoh raditu Aisyah, kehidupan telah meridhoimu, kehidupan telah meridhoi atau diridhoi gitu. Kemudian ada al-mabni lil maf'uli maf'ul ilal fa'il, pempredikatan kata kerja pasif kepada pelaku. Jadi contoh itu amus sa'il, yaitu banjir dipenuhi. Oke, sekian saja, sekurang-kurangnya mohon maaf. Tentu banyak sekali kekurangan dari saya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.